Mohon maaf bapak-bapak, saya punya kitab di rumah, itu tebal segini. Ustaz Haji, segini kitabnya, tebalnya. Ini kitab setebal ini cuman membahas Bismillahirrahmanirrahim. Setebal gini loh. Dan beliau sampaikan, ini adalah kemampuanku yang kecil di dalam mengupas kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Coba dibayangkan. Bismillahirrahmanirrahim ini hanya berkaitan dengan Allah saja gitu. Sudah orang angkat tangan dengan bicara maksimal, nggak ada. Makanya setiap ulama selalu ngomong wallahu a'lam bissawab, hanya Allah yang lebih tahu. Apalagi pembahasan innallaha wa malaikatahu, membahas Allah dengan makhluk termulianya, ini lebih lagi. Ngebahas Allah saja satu udah panjang lebarnya luar biasa, apalagi ngebahas Allah dengan kekasihnya, dengan makhluk termulianya. Ini kan udah. Cuman ya itu, kalau udah penyakit sulit. Ini yang sulit tuh penyakit. Pakai hawa nafsu ngomong itu. Nah makanya para jamaah, mohon maaf, saat maulid Nabi Muhammad SAW, inilah kesempatan kita untuk kita bergembira dan kita fokus bagaimana mempelajari tentang Nabi Muhammad SAW. Cuman yang jadi masalahnya itu, saya suka sedih, yang jadi masalahnya itu apa? Itulah peringatan maulid Nabi itu diisinya ya, ada sebagian, tolong digarisbawahi, sebagian, aduh cemen sudah maulidnya, cuman acara doang fokus, gila ketenaran istilahnya, petasan digede-gede. Allah, tujuan intinya bapak-bapak, Nabi Muhammad ini kalau kita ceritakan lembutnya luar biasa. Nabi ini, Ustaz Haji, Nabi ini canda kayak kita. Pernah ada sahabat Ustaz Haji, namanya sahabat Zahir. Sahabat siapa? Sahabat siapa? Zahir. Ini sahabat Zahir, wajahnya itu tidak ganteng, sangat sederhana, kulitnya tidak putih, hitamnya luar biasa. Ini orang biasa, orang merdeka kayak kita, istilahnya bukan budak hamba sahaya, bukan. Suatu hari dia lagi berdiri di pinggir jalan di pasar, Nabi Muhammad lewat, itu dipeluk sama Nabi Muhammad dari belakang. Sampai dadanya Zahir nempel, dadanya Nabi nempel ke punggungnya Zahir, dipeluk. Apa kata Nabi Muhammad? Man arada ayyashtari hadzal 'abda falyashtari. Ada yang mau beli enggak nih? Budak nih dijual nih, budak nih hamba sahaya dijual, kata. Kayak kita kan kalau ada, kadang-kadang kan ada orang misalnya agak sedikit begini, ya artinya mohon maaf lah, kurang sempurna fisiknya, artinya kurang ganteng misalnya, lewat, kita kan kadang-kadang canda, Pak Tajudin, anak tuh jangan dibiarin gitu kan. Gitu suka canda kan, padahal itu anak orang lain istilahnya. Pak Tajudin, anak tuh gimana sih tuh, kesian di jalan terus, kadang-kadang canda. Ya itu, cuman memang candanya Nabi, coba lihat dulu ujungnya, candanya Nabi nih. Tapi Nabi canda, siapa yang mau beli budak nih, hamba saya nih, mau dijual nih. Akhirnya yang di pasar itu pada ngomong, karena dia jelek, artinya secara fisik, kata yang di pasar, ya Rasulullah, budak yang itu mah nggak ada yang mau beli, itu mah barang dagangan yang kagak laku. Kalau bahasa expired mah udah expired, itu mah budaknya nggak ada yang laku, itu mah nggak ada harganya, murah itu mah. Tuh lihatin, karena fisiknya. Apa kata Nabi Muhammad setelah dipeluk dan dijual sama Nabi Muhammad? Apa kata Nabi Muhammad? Innahu rakhisun indakum, dia murah di mata kalian, katanya. Walakinnahu ghali indallah, dia mahal di sisi Allah. Ujungnya lihatin, kena sehat. Ini orang di mata kalian murah, tapi di mata Allah nih orang apa? Mahal. Candanya Nabi berujung dengan apa? Pendidikan dan pelajaran. Artinya fisiknya dia begini, kulitnya dia begini, tapi dia ibadah, dia jihad, dia cinta, dia begini, sehingga dia murah di mata kalian, tapi mahal di mata siapa? Allah. Tuh lihat,
Kayak sahabat yang kecil tubuhnya siapa itu? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu naik pohon kayu arok ini buat siwak. Kan kayu arok tuh tangkalnya begitu. Itu tiba-tiba angin gitu. Dia ke bawah angin. Akhirnya gamisnya itu kesingkap karena anginnya kencang, betisnya kelihatan kecil. Sahabat ketawa. Kecil betisnya. Nabi Muhammad SAW langsung merah wajahnya. Tuh liatin dalam kondisi Nabi marah. Kata Nabi Muhammad, kalian jangan bilang seperti itu. Kalian tahu, andaikan betisnya Abdullah bin Mas'ud ditimbang di satu timbangan dan di wadah yang lain diisi amalnya seluruh manusia, pasti kebaikan betisnya Abdullah bin Mas'ud akan mengalahkan amal-amal manusia. Coba bayangkan. Itu Nabi kita Muhammad. Itu Rasul kita loh. Makanya kalau Nabi masih hidup di antara kita, mungkin di antara kita ada yang sudah ditawarkan surga oleh Nabi. Seperti pas beres perang Uhud, perang Badar tuh, 11 sahabat pura-pura diminta untuk ngajar, ternyata di sana dibunuh, yang satu digantung. Kata Nabi Muhammad, siapa yang bisa melepaskan dia, maka baginya surga. Dilepaskan. Mungkin kalau Nabi masih hidup sekarang, ayo, siapa yang bisa membebaskan ini misalnya, siapa yang bisa membangun ini, maka baginya surga. Maksudnya dari cerita begini apa? Kita harus punya keyakinan dalam setiap langkah kebaikan kita, yang kita lihat bagaimana sejarah para sahabat dengan Nabi, maka pasti kalau Nabi masih hidup, kabar gembira itu pun akan sampai ke telinga kita. Hanya sayangnya kita hidup di zaman ini secara kumpul dengan Nabi, tapi secara cinta tetap kita tidak berkurang sedikit pun, karena kecintaan Nabi terhadap umatnya, ya, jangankan kita yang lahir nanti 100 tahun ke depan, cintanya Nabi Muhammad itu dahsyat luar biasa, ya. Ini contoh-contoh model begini bapak-bapak, ya. Yang terakhir kita lihat, oke, yang terakhir cerita tentang Nabi Isa alaihi salam. Ini ceritanya Allah ceritakan di dalam surat Al-Maidah ayat 114. Surat Al-Maidah ayat 114, Allah Subhanahu wa taala katakan, Qala Isa ibn Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin. Ini cerita bagaimana Nabi Isa alaihissalam ditantang untuk menurunkan makanan dari surga. Diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, akhirnya Nabi Isa meminta kepada Allah. Bentuk permintaannya apa? Coba Anda lihat bentuk kalimatnya. Wahai Tuhan kami Allah, turunkanlah kepada kami hidangan-hidangan dari langit, yang hidangan itu menjadi hari istimewa untuk kami, hari lebaran untuk kami. Bahkan bukan untuk kami saja, untuk orang-orang sebelum kami dan orang-orang setelah kami. Jadi Allah ceritakan turunnya hidangan dari langit itu hari lebaran besar. Itu kebahagiaan besar, sampai-sampai tidak sedikit mereka terus mengabadikan cerita itu. Dan termasuk Allah abadikan ceritanya. Nah sekarang gini, masa sih Allah meramaikan, mengumumkan, menceritakan, bahkan Nabi Isa menjadikan turunnya hidangan itu sebagai hari raya, sebagai hari besar, sebagai hari istimewa, bukan untuk Nabi Isa saja, untuk beliau, orang sebelum beliau dan setelah beliau. Padahal yang turun apa? Yang turun dari langit apa? Makanan.
Nah sekarang kalau kita mau timbang-timbang makanan yang turun dari langit dengan kelahiran Nabi Muhammad, kira-kira gimana? Sampai ada orang kan bilang, wah ini lahirnya Nabi Muhammad oleh sebagian orang-orang yang melakukan bid'ah, katanya itu seperti mereka sedang apa? Sedang membuat lebaran. Padahal lebaran kan cuma ada dua, Idul Fitri, Idul Adha. Aduh, nggak ngerti ini benar-benar. Mau paham sampai kapan pahamnya begitu? Hawa nafsu dikedepankan. Turun makanan aja jadi hari lebaran untuk Nabi Isa, bahkan sebelum dan setelah. Masa turunnya Nabi Muhammad gak boleh kita gembirakan, gak boleh kita rayakan? Yang makanan aja turun dirayakan, makanan aja turun digembirakan, makanan aja turun dijadikan hari lebaran, masa kelahiran Nabi tidak? Lihat ya. Makanya saya mau akhiri kajian ini dengan menyampaikan tentang hasil. Kalau bicara kan masih panjang sebenarnya, cuman saya mau potong hasilnya aja. Di sini saya kutip beberapa pendapat menurut ulama. Nah, tolong dicatat ya. Di sini kami sampaikan atau kami kutip beberapa pendapat menurut ulama tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang, tolong dicatat, yang Maulid Nabi ini tidak ada maksiatnya. Karena kalau ada maksiatnya, ya, itu maksiatnya itu yang salah. Adapun Maulidnya tetap apa? Benar. Ya misal contoh tuh ada, kalau pernah tuh tersebar tuh apa namanya, video tuh di WhatsApp ada Maulidan, di belakangnya peringatan Maulid Nabi, tapi dangdutan, seksi perempuan, kan ada itu, ada. Lucunya, ini ada begitu. Lucunya para pembenci Maulid Nabi itu yang diambil, yang diupload yang itu gitu. Kenapa yang bener-bener ngaji, bener-bener Maulid tidak diupload gitu? Nah itulah orang benci itu nyokel kesalahan. Makanya saya mau bicara dasar hukumnya dulu ya. Adapun tentang kejadian-kejadian yang anggaplah dilarang oleh syariat, nah itu di luar daripada hukum dasar tentang Maulid Nabi. Kalau ada orang misalnya, Ustadz haram tuh Maulid Nabi, loh kenapa? Masa Maulid Nabi pakai dangdutan? Oh setuju, tapi bukan Maulid yang haram, apanya? Dangdutannya. Ya, berarti yang salah siapa? Yang dangdutan itu masa panitia. Cuman panitia juga salah sih. Duitnya disetorin ke situ, kurang ajar benar. Saya mah yang jadi kesian gini bapak-bapak, yang jadi kesian gini, ada sebagian masyarakat kecil itu sampai ngumpulin ingin Maulid Nabi, ternyata pas dipakai hasil kumpulan mereka dalam perkara yang tidak bermanfaat sama sekali. Ini tanggung jawabnya besar. Kalau duit anda mau buang begitu saja, silahkan. Misal gini Ustaz Haji, afwan, contoh Ustaz Haji ini ngumpulin dari masyarakat, ayo gotong royong yuk kita sama-sama, misalnya terkumpullah duit misalnya 20 juta, misal, ini untuk misal aja, 10 juta dipakai untuk Maulid, karena misalnya makan mah masing-masing bawa, itu 10 juta dipakai untuk amplop misalnya, hadiah-hadiah sebagai sedekah misalnya nih. Yang 10 juta dipakai petasan misalnya, cedor misalnya. Kira-kira secara akal sehat tanpa didasari hobi dan hawa nafsu, seperti itu benar apa salah? Benar apa salah? Salah. Tapi kalau pakai duit pribadi, benar apa salah? Benar. Secara pakai duit pribadi, tapi secara pribadi dia ngabisinnya salah gitu. Tapi yang salah pakai duit orang lagi, ini masalahnya. Jadi 2 kali lipat salahnya. Kecuali kalau bakar petasannya ala kadar aja. Kan ada segulung tuh 200.000, dari 20 juta 200.000 dipakai, oke lah. Karena itu termasuk hari kebahagiaan sebagai syiar, udah itu satu runtuh itu 200.000, taruh di pohon pisang. Jedar, udah plus habis beres sudah. Ini dari 10 juta, 5 juta yang dipakai petasan, dari 20 10 juta yang dipakai petasan. La haula wala quwwata illa billah.
Saya kadang-kadang mungkin ini karena kita lagi ngebangun pondok gitu istilahnya, lagi banyak kebutuhan, kita ya Allah atuh dikitu-kitu mah saya dia yang beli semen. Ya meureun ngalir ganjaranna ka manehanana. Ya kadang-kadang suka pikiran tuh, ya Allah. Ya masalah itu pikiran salah dan benar saya nggak tahu. Cuman manusiawi selalu ada pikiran begitu. Ya daripada digitu-gitu ya Allah. Kalau dipakai makan kan pugu jelas. Oh dipakai makan. Pakai ini, masya Allah. Taib. Nah di sini yang terakhir saya mau menyampaikan pendapat ulama tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Coba bapak-bapak perhatikan, ini akan saya sedikit agak percepat, walaupun teksnya bahasa Arab di sini, tapi saya mau bacakannya dengan terjemahannya secara langsung. Ya, pertama pendapat ulama-ulama mengenai tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang pertama di dalam kitab As-Siratul Halabiyah, dan pendapat ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya beliau Iqtida'us Siratal Mustaqim, ya, halaman 84. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad SAW dan menjadikannya sebagai acara musiman setiap tahun yang dilakukan oleh manusia di sini berarti yang beriman ya, dan dilakukan oleh manusia, maka apa yang dilakukan oleh mereka ada pahala yang sangat agung karena baiknya tujuan mereka dan mengagungkannya mereka atas kelahiran Rasulullah SAW. Ini terjemahannya. Kalau teks Arabnya gini Pak Qasim, bising Pak Qasim mau dengar bahasa Arabnya. Fata'zimul maulid wa ittikhaduhu musiman qad yaf'aluhu ba'dun nas wa yakunu lahu fihi ajrun 'azimun li husni qasdihi wa ta'zimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang kedua menurut ulama ini dikemukakan di dalam pendapat Ibnu Hajar. Pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau katakan wal hasil annal bid'atal hasanah muttafaqun ala nadbiha. Hasilnya menurut para ulama, kesepakatan para ulama, sesungguhnya bid'ah yang baik itu disepakati adanya, dan melakukan peringatan Maulid Nabi mengandung pahala yang sangat besar. Ini pendapat Ibnu Hajar. Kemudian pendapat lagi Ibnu Abu Syamah, beliau ini gurunya Imam Nawawi. Kata Abu Syamah, gurunya Imam Nawawi, beliau mengatakan di antara perkara di zaman kita yang paling besar pahalanya adalah mengagungkan atau melakukan peringatan di hari kelahirannya Nabi Muhammad SAW dengan bersedekah, berbuat baik, dan menghiasi wazina sur, dan memperlihatkan perhiasan dan kebahagiaan. Sesungguhnya di dalam peringatan Maulid Nabi ada kebaikan untuk orang-orang fakir, dan ada kesan, ada pesan untuk kita mencintai Nabi Muhammad SAW dan mengagungkan Nabi Muhammad di dalam hati orang-orang yang melakukan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Sakhawi mengatakan tidak ada yang melakukan peringatan Maulid Nabi daripada salaf kami semua, terkecuali apa yang dilakukan oleh mereka adalah menghidupkan malam kelahiran Nabi, dan mereka bersedekah di malamnya dengan berbagai macam sedekah, dan mereka bersungguh-sungguh di dalam membaca sejarah tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan ternyata itu mendatangkan keberkahan. Kata Imam Sakhawi. Kata Imam Jauzi, Imam Jauzi ini murid Ibnu Taimiyah, temannya Imam Ibnu Katsir. Beliau sampaikan min khawasihi annahu amanun fi dzalikal 'am busyra 'ajilah binal bughiyyah wal maram. Peringatan Maulid Nabi itu kekhususannya adalah ternyata saat diperingati kelahiran Nabi,
menyebabkan aman di tahun tersebut dan kegembiraan bagi mereka yang melakukannya dengan hasil apa yang dimaksud dan tujuan. Artinya dengan memperingati peringatan Maulid Nabi, orang yang punya niat-niat baik Allah sampaikan niat-niatnya. Ini kalau saya baca banyak banget sih, cuman waktu udah kemalaman ya. Banyak sih dalilnya, bingung jadinya. Jadi kebanyakan ya kalau kita sebenarnya dalil atau juga udah cukup. Cuma yang jadi masalah itu tidak sedikit orang-orang yang sekarang justru mereka dengan gurunya tidak ada keraguan, tapi dengan nabinya ada keraguan. Ini aneh. Masa iya sih Nabi Muhammad sampai begitu, ludahnya nggak sampai ke tanah? La haula wala quwata illa billah. Gimana kalau cerita sorga? Sorga itu nggak akan dibuka oleh Allah kecuali Nabi Muhammad yang membukanya. Akan ditutup sama Allah rapat. Emang ada cerita sorga dibuka dan dimasuki oleh orang sebelum Nabi Muhammad? Nggak ada. Makanya mudah-mudahan lah bapak-bapak, ini kajian singkat ini menambahkan ilmu yang berkah untuk kita semua, terutama di dalam peringatan Maulid Nabi ini adalah sebuah peringatan yang mengandung di dalamnya pahala-pahala yang besar, kebahagiaan yang besar, dan bagaimana kita dengan peringatan Maulid Nabi ini menjadi tahu perbedaan antara kelahiran Nabi dengan kelahiran yang lain. Kelahiran anak kita seumur hidup sekali kita sembelihin kambing, tapi kelahiran Nabi setiap tahun. Kelahiran anak cucu kita mungkin kita akikohi satu kali, tapi kelahiran Nabi Muhammad enggak. Dan Nabi Muhammad akikoh setelah Nabi menjadi Nabi. Padahal waktu bayi udah diakikohi sama kakeknya, nyembelih. Panjang cerita lah. Namun intinya bapak-bapak, tidak ada cerita tentang Nabi Muhammad yang diceritakan di sebuah tempat kecuali mereka yang bercerita dan mendengarnya karena Allah, mereka akan mendapatkan hadiah-hadiah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semua hadiah itu memang tidak terlihat, namun karena kita punya iman sehingga hadiah-hadiah tersebut sangatlah jelas dan nyata. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat Nabi Muhammad kepada kita, dan semoga kita bisa meminum daripada telaga kautsarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan bapak-bapak ke depan, saudara-saudara kita dan kita semuanya bisa terus memperingati Maulid Nabi dengan ibadah, silahkan, namun tujuannya tetap sama walaupun isinya berbeda. Saudara kita Maulid Nabi dengan pengajian, saudara kita Maulid Nabi dengan sedekah, saudara kita Maulid Nabi dengan puasa, dengan berbagai macam ibadah. Harapan kita satu, semoga kita dan mereka kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dengan taufik dari Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin